Hai sahabat Susenas, kali ini kita membahas pengisian Susenas konsumsi pengeluaran blok pengeluaran bukan makanan. Pendekatan pencatatan pengeluaran bukan makanan menggunakan delivery approach. Artinya, barang dicatat setelah diterima rumah tangga. Untuk barang yang masih dalam pengiriman, tidak dicatat sebagai pengeluaran konsumsi karena belum bisa dimanfaatkan nilai barang tersebut. Referensi waktu pencatatan sebulan terakhir untuk barang atau pengeluaran rutin, misalnya sewa rumah, tagihan listrik, BBM, dan lain-lain. Sedangkan referensi waktu pencatatan setahun terakhir untuk barang-barang atau pengeluaran yang tidak rutin, misalnya perbaikan rumah, pembelian barang tahan lama, pembelian pakaian, pembayaran pajak, dan lain-lain. Beberapa aturan pencatatan pengeluaran bukan makanan. Pertama, jika pembelian barang secara kredit, yang dicatat tetap harga barang jika dibeli secara tunai. Kedua, pembelian barang untuk barang di bawah harga pasar, misalnya karena ada subsidi atau pasar murah, maka pencatatan pengeluaran diperkirakan sesuai harga pasar. Selanjutnya, pembelian harga diskon atau non-cash tetap dicatat sesuai harga yang dibayarkan. Kemudian, pembelian dengan mendapatkan cashback, maka pencatatan sesuai dengan harga barang yang dibayarkan saat pembelian. Subkelompok A, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Salah satu yang harus diperhatikan adalah konsistensi isian antar pertanyaan. Misalnya, pada rincian 199 status penguasaan bangunan tempat tinggal berkode 1, maka isian rincian 200 harus terisi. Kemudian, jika rincian 199 berkode 2, maka isian rincian 201 harus terisi, dan seterusnya. Kepala rumah tangga yang menempati rumah yang berbeda, misal sewa atau kontrak di wilayah lain, maka yang dicatat tetap status penguasaan rumah tangganya. Jika rumah tangga membayar sewa atau kontrak dengan harga yang lebih rendah, misalnya seharusnya harga sewa rumah 1 juta rupiah, tetapi karena masih keluarga maka hanya membayar sewa 400.000 rupiah, sehingga yang dicatat pada pengeluaran sewa sebesar 1 juta, sedangkan selisihnya 600.000 dicatat pada penerimaan transfer blok 5E rincian 3 kolom 3. Selanjutnya, rincian 204, pemeliharaan rumah tidak termasuk pengeluaran yang memperluas atau menambah lantai, mengubah bentuk, atau meningkatkan nilai bangunan. Berikut tata cara pencatatan pengeluaran listrik. Jika listrik PLN, maka rincian 205 dan 206 diambil dari informasi rekening PLN sebulan terakhir untuk banyaknya dan pengeluaran. Jika non-PLN, maka rincian 205 di perkiraan pemakaian sebulan. Dan rincian 206 merupakan perkalian antara 205 dikali harga KWH terendah dari PLN. Termasuk untuk kasus rumah tangga yang nyantol atau mencuri listrik dari tetangga. Cara penghitungan KWH dapat didekati dengan jumlah watt yang digunakan per alat listrik dikali dengan jumlah pemakaian alat listrik sebulan dibagi 1000. Pengisian pengeluaran rincian 207 untuk rumah tangga yang menggunakan air pump, pedagang keliling, atau membeli air untuk kebutuhan rumah tangga. Jika responden hanya membayar ongkos air, maka biaya angkut dicatat sebagai pengeluaran pada rincian 208. Pencatatan pengeluaran generator untuk rumah tangga sendiri dicatat pada rincian 209 sampai 214. Sedangkan jika generator digunakan untuk distribusi rumah tangga lain dalam bentuk listrik, maka dianggap memiliki usaha listrik non-PLN, sehingga pemakaian dicatat pada rincian 205 dan 206. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan generator dicatat pada rincian 214. Selanjutnya, konsumsi dan pengeluaran bahan bakar kendaraan bermotor dicatat pada rincian 215 sampai 222. Perbaikan kendaraan bermotor dicatat pada rincian 223.
baik perbaikan ringan maupun besar selama referensi waktu setahun terakhir. Lainnya seperti memasak, penerangan, dan sebagainya. Untuk pencatatan banyaknya konsumsi LPG, didekati dengan jumlah gas yang dikonsumsi. Misalnya, rumah tangga menggunakan tabung 12 kg senilai 225.000 dan habis dalam waktu 3 bulan, maka banyaknya konsumsi sebulan dicatat pada kuesioner rincian 224 kolom 3 sebanyak 4 kg dan pengeluaran pada rincian 225 sebesar Rp75.000. Pencatatan pengeluaran pulsa HP pada rincian 236 mencakup pengeluaran untuk seluruh nomor HP yang aktif untuk semua ART. Internet gratis baik di tempat kerja, tempat umum, dan lain-lain tidak perlu diimputasi perkiraan biayanya. Rincian 239 termasuk untuk pengeluaran pengiriman barang melalui jasa angkutan online. Namun, jika biaya jasa pengantaran karena pembelian barang, makanan, dan minuman, maka biaya kirimnya dicatat pada rincian 274. Rincian 247 termasuk juga barang yang digunakan sebagai penolong memasak sehari-hari seperti daun pisang, daun kelapa, janur, dan sebagainya. Subkelompok B, aneka barang dan jasa. Pengeluaran rincian biaya kesehatan ditanyakan juga terkait biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah tangga atau out of pocket. Dengan out of pocket yaitu biaya yang benar-benar langsung dikeluarkan oleh rumah tangga, termasuk juga retribusi pelayanan kesehatan, uang gratifikasi dalam bentuk uang atau barang kepada praktisi kesehatan. OOP yang dimaksud termasuk jika menggunakan kartu debit, kredit, atau uang yang berasal dari pinjaman. Tidak termasuk OOP jika rumah tangga mendapatkan bantuan biaya kesehatan dari pihak ketiga, seperti keluarga, kantor, asuransi, teman, dan sebagainya. Jika biaya kesehatan seluruhnya ditanggung pihak ketiga, maka OOP biaya kesehatan blok 42 kolom 3 diisikan 0, sedangkan kolom 5 diisi sesuai pengeluaran atau biaya yang seharusnya dibayarkan tersebut. Jika sebagian biaya kesehatan ditanggung pihak lain, maka yang dicatat pada kolom 3 hanya yang benar-benar dikeluarkan atau ditanggung rumah tangga. Kemudian, total seluruh biaya kesehatan termasuk dicatat di kolom 5. Jika seluruh biaya dikeluarkan sepenuhnya oleh rumah tangga, maka isian kolom 3 dan kolom 5 sama besarnya. Pengeluaran biaya rawat inap pada rincian 250 tidak termasuk biaya untuk makan minum selama rawat inap. Jika rumah tangga mendapatkan imunisasi gratis, maka rincian 260A kolom 3 adalah 0. Pengeluaran biaya sekolah dicatat pada rincian 265 sampai 270, termasuk dicatat pada rincian tersebut untuk pengeluaran yang belum dibayarkan. Biaya transportasi dicatat pada rincian 271 sampai 274, termasuk dipisahkan rincian biaya transportasi dalam rangka ke fasilitas kesehatan. Rincian 277 termasuk untuk gaji atau upah pembantu baik yang menjadi ART maupun bukan ART. Jika ada ART pembantu, maka nilai upah tersebut juga dicatat pada pendapatan ART di blok 5A. Subkelompok C, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Pencatatan pengeluaran rincian 281 sampai 288 untuk pakaian jadi ditinjau dari pemakainya, bukan dari ukurannya. Barang tahan lama. Pengeluaran rincian barang tahan lama yang relatif besar atau mahal maka ditanyakan sumber dananya. Subkelompok E, pajak, pungutan, dan asuransi. Rumah tangga yang belum membayar pajak tetap dianggap telah membayar pajak. Nilai yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari transaksi keuangan blok 7 rincian 5 kolom 2.
Untuk pajak kendaraan bermotor pada rincian 309 termasuk juga pajak atas kendaraan yang digunakan untuk usaha rumah tangga. Rincian 311 asuransi kesehatan yang dimaksud meliputi pembayaran premi asuransi kesehatan yang tidak bersifat tabungan, misalnya membayar premi BPJS maupun asuransi kesehatan lainnya. 2. Asuransi jiwa lainnya seperti asuransi kematian yang tidak bersifat tabungan. Pengeluaran yang dicatat pada subblok ini tidak meliputi pembelian makanan atau bahan makanan untuk para tamu. Pengeluaran makanan untuk pesta merupakan pengeluaran transfer rumah tangga. Blok 5E rincian 3 kolom 5. 4.3. Rekapitulasi pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan. 3.1 ditujukan untuk merekap pengeluaran makanan dan minuman jadi serta rokok untuk setiap ART. Jumlah baris yang terisi pada nama ART harus sama dengan banyaknya ART di rumah tangga tersebut. 3.2 Petugas menyalin pengeluaran makanan, minuman, dan rokok sesuai jenis rincian pengeluarannya dan sesuai dengan sumber perolehan, pembelian maupun produksi sendiri atau pemberian. Petugas menyalin dari isian blok 4.2 sesuai subkelompoknya, kemudian mengisikan jumlah dari setiap kolom. Beberapa di antaranya, bahan bakar gas kaleng kecil dicatat pada rincian 233. Nilai BOS diimputasi pencatatan pengeluaran disesuaikan dengan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh siswa. Yang ketiga, pembayaran STNK juga sudah termasuk pembayaran premi asuransinya. Pencatatan untuk premi BPJS pada anggota rumah tangga sebagai peserta BPJS PBI, meskipun tidak membayar premi, namun nilainya tetap diperkirakan dan dicatat pada rincian 311. Kemudian nilai yang sama juga dicatat sebagai penerimaan transfer dari pemerintah. Untuk anggota rumah tangga sebagai peserta BPJS Kesehatan non-PBI yang setiap bulannya membayar premi, maka pengeluarannya dicatat pada blok 42 rincian 311 asuransi kesehatan. Terima kasih.